Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Beta Seiko ya. Gimana teman-teman, kabarnya sehat semua ya? Jadi di sini saya akan update Burayak ya. Ini pertanggal 14 Juni. Jadi ini usia Burayak udah mau 2 minggu ya, 2 minggu lebih. Dengan kondisi ya, alhamdulillah ini sehat semua ya. Jadi kalau 2 minggu itu rata-rata ternyata itu panjangnya itu maksimal 5 mili ya. Jadi itu panjangnya maksimal 5 mili. Terus untuk pakan saya dari awal sampai sekarang masih pakai ketuk air. Jadi ketuk air itu kira-kira pagi sama sore itu 2 sendok makan lah, dikasih pojok-pojokannya tengah biar dia persebarannya rata ya. Itu udah mulai kelihatan di video ini ya. Jadi itu terus ya 2 minggu. Coba saya tambahin air rendapan ya, kira-kira segini lah, setengah liter ya. Jadi air rendapan, ketapang sama garam. Jadi biar pH airnya juga nggak terlalu buruk ya di dalam ini. Ini hasil breed saya yang pertama. Jadi ya ini lumayan lah hasilnya, walaupun nggak terlalu banyak, tapi kalau dilihat kondisi burayaknya mah seger-seger ya, walaupun nggak nyampe ratusan mungkin ya, mungkin jumlahnya cuma puluhan ini, walaupun 100 mungkin 100 lebih dikit lah ya. Nanti kita bahas lagi lah secara teknik-tekniknya untuk breeding ya, nanti kita jelasin lagi. Oke. Oke, terkait update Burayak ya. Jadi Burayak yang umur 2 minggu tadi itu ya alhamdulillah lah. Jadi terkait pertumbuhannya, kemudian kesehatannya ya cukup baik lah kalau dilihat dari Gari, karena itu tadi rata-rata kan kalau pemula ya, khususnya saya juga pemula. Jadi saya kalau sebelum breed kan biasanya kan lihat referensi itu, yaitu ada di Rumah Cupang, Nuzaik Beta Genetik, ada Lazuarti, macam-macam lah. Jadi buat teman-teman, jadi apa yang saya udah pelajarin di channel YouTube lain itu sudah saya rangkum ya. Jadi sedemikian rupa dimana caranya itu yang paling bisa memungkinkan saya aplikasikan ya. Jadi ya alhamdulillah itu tadi. Jadi secara metodenya udah saya aplikasikan ya, alhamdulillah. Pertama breeding langsung berhasil, walaupun yang kedua kemarin saya coba breeding, hasilnya bureknya udah jadi umur 4 hari. Cuma mungkin setelah dievaluasi itu pada saat di wadah pemijahan itu ngasih kutu airnya terlalu banyak di usia 4 hari. Jadi setelah ya saya melakukan evaluasi ya alhamdulillah, jadi yang nanti buat pembelajaran buat saya lah ke depannya ya. Kalau di kerjaan saya itu terkena ada istilah PDCA ya, jadi plan, do, check, dan trial action. Yang di sini saya ingin sharing yaitu terkait biasanya teman-teman kan kalau udah mau breeding ya itu tadi rekomendasinya banyak, udah dari youtuber senior ya yang bergerak di bidang cupang ya kan. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Dan di sini saya
yang dilakukan PDCA tadi yang rata-rata yang teman-teman kadang-kadang suka lupa ya, kelewatan. Jadi yang pertama planning ya. Jadi planning itu ya itu tadi, selain persiapan yang udah teman-teman belajar dari channel YouTube yang udah tersohor, ada salah satu yang kadang-kadang teman-teman lupa, yaitu terkait pakan ya. Jadi pakan nih, jadi teman-teman harus di planningin dulu kira-kira di wilayah teman-teman itu secara pakannya gimana. Jadi adakah ketersediaan kutu air maupun pakanan burak-burak yang lain ya. Jadi terkait pakan juga penting. Terus yang kedua terkait tempat apa wadah ya. Jadi teman-teman harus sediain dulu tuh wadahnya, pemijahannya yang pas, kemudian wadah pembesarannya juga ya, ukurannya juga harus lebih besar daripada wadah pemijahannya ya. Terus yang terakhir yaitu tadi yang di planning. Jadi setelah burayak nanti udah jadi, udah gede, itu mau diapain. Jadi terkait 3 hal itu teman-teman ya harus dipikirkan matang-matang lah. Jadi setelah kita plan, kemudian dulu kita laksanain yang sudah semua yang kita rangkum itu dari para breeder senior ya. Jadi kita bisa aplikasikan. Jadi harapannya sih nanti kalau udah kita action, kita evaluasi Pak, cek ya, cek evaluasinya gimana, bagus nggak secara burayaknya ataupun secara breedingannya. Terus yang kayak itu kalau emang hasilnya kurang bagus ya, yang terakhir ya kita lakukan action ya. Jadi action itu kita lakukan lagi setelah hasil perbaikan kemarin. Ya mudah-mudahan sih dengan adanya update saya ini ya bisa bermanfaat buat teman-teman, khusus sebagai pemula. Tetap semangat. Saya juga nggak pantang menyerah walaupun breedingnya juga masih usia berayak 10 hari ya. Jadi mudah-mudahan sih itu. Mungkin dari saya itu aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar ikan cupang, silakan. Kalau mau sharing-sharing nggak apa-apa. Harapan sih mudah-mudahan sih terus ikan cupang terus berkembang ya, karena secara potensinya juga cukup menjanjikan lah. Mungkin sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus percupangan Indonesia. Ciao.